pembelajaran kali ini. Untuk ketua kelasnya saya minta silakan dipimpin untuk berdoa. Abdul Malik, coba. Ya, sebelum memulai pelajaran kali ini, angka baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Malik ya udah memimpin untuk kegiatan awal kita sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nih saya lihat ya. Sehat, Pak. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, saya pengen cek dulu nih kehadiran anak-anak saya. Oke, jadi saya harap sih mudah-mudahan lengkap nih untuk hari ini. Malik, Axelsis, Ada, Pak. Dainarul, Hadir Pak, hadir. Dela, Hadir Pak. Vivi, ada ya. Anan, Hadir Pak. Dwiki, Hadir Pak. Rafika, Hadir Pak. Rifki, Selina, Hadir Pak. Yucinta. Hadir Pak. Ini alhamdulillah udah cukup banyak untuk bergabung dalam pembelajaran kali ini. Nah, oke, jadi buat pembelajaran hari ini kita lanjut lagi materinya ya dari materi sebelumnya. Ya, kemarin kita udah ngebahas 2 materi ya tentang pengenalan gambar bitmap dan juga pengenalan tools Adobe Photoshop. Adobe Photoshop sendiri sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang ini yang paling seru dari pembelajaran desain grafis ini yaitu kita pengen coba praktek dalam pembuatan desain sebuah produk multimedia dengan menggunakan Adobe Photoshop CS6. Saya izin sambil share screen dulu. Udah tampil di screen kalian? Udah Pak. Data COVID-19. Iya, Pak. Udah. Oke. Nah, jadi ini saya ngebahas sedikit tentang COVID yang sedang mewabah di Indonesia, udah bahkan di dunia untuk 3 tahun terakhir ini ya. 2 tahun, sorry ya. Ini adalah salah satu wabah yang sangat cukup berbahaya. Banyak segala sektor-sektor industri juga mulai melemah. Nah, tapi di sini saya selalu mengingatkan kembali dari pembelajaran kita pertama, jangan sampai kita lemah juga kreativitasnya karena virus ini. Banyak yang bisa kalian gali, peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan pada saat pandemi seperti ini. Nah, salah satunya nih saya punya channel sedikit untuk Shutterstock. Nah, ini salah satu juga salah satu tempat desainer untuk menjual karya-karya mereka, ya kan. Nah, jadi setiap beberapa produk, ya mungkin kalau kalian searching pernah cari aset-aset gambar, wah ternyata harus berbayar. Nah, itu adalah salah satu wadah kalian sebagai seorang desain kreator, desain multimedia, desain grafis untuk bisa tetap produktif di pandemi. Nah, itu salah satu motivasi kalian biar kalian tetap semangat, tetap produktif di masa pandemi seperti ini. Jadi dalam pembelajaran yang ketiga ini, saya pengen ngebahas sedikit untuk sistem belajarnya. Kalau yang kemarin kita lebih banyak diskusi, buat hari ini kita akan lebih banyak praktek. Nah, sebelum kita masuk materinya, jadi saya minta kalian nanti ikut aktif dalam pembelajaran, sikap kalian, keaktifan kalian menjadi sistem penilaian pada saat kalian mengikuti pembelajaran dasar desain grafis. Oke, dan sebelum kita bahas juga, saya harap kalian sudah mendownload materi-materinya. Nah, yang saya share di Classroom ya, itu terkait materinya yaitu ada bahan ajar, ada LKPD 3-nya, dan juga media pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Dan juga ada link yang terkait materi kita itu ada di Photoshop fatimubarak.blogspot.com. Nah, ini bisa kalian pakai untuk pelajari materi yang akan kita pelajarin hari ini dan juga mereview materi-materi sebelumnya. Dalam pembelajaran kali ini juga saya ada sedikit inovasi dalam pembelajaran biar pembelajaran kita makin menarik. Jadi saya harap nanti kalian tetap mengikuti, stay tune terus di pembelajaran dasar desain grafis saya. Perangkat lunak pengolah gambar bitmap atau raster. Nah, ini di 3 KD awal ini sudah kita lalui. Di KD yang akan kita pelajari hari ini ada di KD 491 sampai 495. Mempraktekkan prosedur pembuatan dokumen baru, mempraktekkan prosedur membuka dokumen pada perangkat lunak Adobe Photoshop, mempraktekkan prosedur penyimpanan dokumen pada perangkat lunak Adobe Photoshop CS6.
Yang keempat, mempraktekkan prosedur menutup dokumen pada perangkat lunak Adobe Photoshop. Nah, yang terakhir mempraktekkan fitur layar perangkat lunak Adobe Photoshop CS6. Nantinya kalian juga akan mengerjakan sebuah proyek sederhana yang ada di LKPD kalian ya. Jadi nanti saya harap kalian juga sambil membuka LKPD-nya dalam pembelajaran kali ini. Kita lanjut prosedur mengoperasikan Adobe Photoshop. Oke ya, kita di sini. Coba kalian buka Adobe Photoshop-nya dulu. Jadi saya sambil menjelaskan, sambil mempraktekkan, mendemonstrasikan ya. Adobe Photoshop CS6-nya ya. Nah, coba kalian akses. Semuanya buka Adobe Photoshop CS6. Nah, di bagian C, di halaman 12, prosedur penggunaan perangkat lunak Adobe Photoshop CS6. Di sini saya pengen mendemonstrasikan cara membuat file. Itu udah saya lampirkan juga di bahan ajar membuka dokumen baru. Nah, dalam membuat dokumen baru, kalian bisa klik New. Nah, oke, kalau sudah di setting oke. Ini adalah tahapan awal dalam membuat new file dalam Adobe Photoshop. Oke, selanjutnya kalian bisa menyisipkan image. Nah, misalnya saya punya gambar image, buka file. Nah, kalau kalian punya file ingin memasukkan ke dalam Adobe Photoshop, kalian bisa open. Nah, di sini ini ada gambar. Ada adalah gambar penguin. Lalu ketika kalian menyimpan sebuah dokumen, nah kalian tinggal membuat di file save as. Nah, misalnya kayak save as, ataupun kalian misalnya udah kalian edit, misalnya saya coba editing sedikit tentang cropping. Ini yang paling mudah kita pakai Marquee aja ya. Misalnya tools yang ada di sini, penguin yang sebelah kiri. Saya pengen menambahkan penguinnya jadi ada 4 misalnya. D. Kita nambahin anak penguin yang agak crop kasar dulu ya dikit. Nah, kemudian kita save file, save. Nah, nanti formatnya kalau kalian menyimpan dokumen, default dari Photoshop itu adalah PSD. Kalau kalian pengen render jadi JPEG gambar, ada JPEG. Misalnya saya langsung pengen jadi JPEG. Saya save di desktop aja biar langsung kelihatan. Nah, pada saat menyimpan, kalian bisa mengatur quality gambarnya. Nah, dari 12 paling high atau yang paling kecil ada low. Nah, ini pengaruh nanti ke size-nya ya. Semakin besar gambar kalian, gambarnya kan semakin tajam. Jadi kualitasnya semakin bagus. Ingat, Photoshop ini pengolah gambar berbasis bitmap. Nah, kalau kalian saya saranin quality selalu saya menggunakan maksimum. Kalau sudah, oke. Tadi kita nyoba simpan di desktop. Nah, jadi ada 4 penguinnya. Ya, seperti itu ya. Nanti kita coba untuk penyimpanannya. Selanjutnya tentang menutup. Untuk menutup kita cukup closing aja dengan close Adobe Photoshop ya, bisa langsung file close di sini ataupun kita bisa exit file, exit secara standar ininya. Nah, sampai di sini ada yang pengen ditanyakan dulu nggak? Terkait cara mengoperasikan Adobe Photoshop CS6-nya? Enggak, Pak. Enggak, Pak, enggak. Enggak, Pak. Enggak, Mana, sebentar saya cek dulu. Enggak, Pak. Enggak, Bisa Pak. ya? Bisa, Pak. Bisa. Enggak. Oke, next sambil di layar ya, mengenal menggunakan layar. Oke, jadi di Photoshop kita kenal dengan istilah layer. Nah, ketika kalian memasukkan gambar di Photoshop, fitur yang paling utama dalam Adobe Photoshop adalah fitur layers. Ketika saya menduplikat, nah, konsep layer ini saya duplikat dengan cara background ini, saya duplikat layer. Nah, dia akan menambah background copy. Nah, jadi dia akan mengcopy gambar yang kita seleksi dengan menggunakan Marquee tool. Nah, biar lebih jelas, saya pindahkan dulu ke file latihan tadi. Setiap ada objek baru dalam Adobe Photoshop, dia akan selalu menambah layer baru. Gimana? Udah paham? Dara udah paham? Paham, Pak. Dwiki udah paham? Axel? Axel masih on screen? Udah Pak, udah paham. Udah paham. Oke ya, jadi kalian harus paham untuk proyek-proyeknya nanti. Oke. Jadi sebelum kita lanjut mengerjakan LKPD, saya harap kalian sudah benar-benar paham, terutama tools-toolsnya yang udah di pertemuan kemarin ya. Jadi di sini saya pengen kasih job kecil, tools-toolsnya juga yang sudah familiar kalian gunakan. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat sebuah desain photogrid. Nah, temanya bebas. Ya, sampai sini ada yang pengen ditanyakan dulu. Semua instruksi ada di LKPD jelas sebelum kita coba praktek untuk membuat photogridnya.
Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham untuk job yang dikerjakan, silakan kalian coba praktekkan selama 20 menit untuk pembuatan foto gridnya sesuai dengan LKPD. Untuk sesi paparannya saya selesaikan terlebih dahulu. Silakan kalian coba kerjakan. Saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Cek. Gimana? Prakteknya aman? Aman, Pak. Aman Pak, baru setengah nih Pak. Baru setengah. Malik, Selina, Dara. Dara gimana? Aman, Dar? Aman, Pak. Aman. Malik lagi bikin apa, Malik? Ini saya lagi bikin Euro Pak. Coba boleh sambil di share screen. Saya stop Siap, Pak. sharing dulu ya. Oke. Lagi bikin apa coba? Saya pengen lihat. Ini Pak, saya lagi ngekropin Mbappe sama CR buat masukin ke project saya. Ya, nanti juga ada pemain-pemain Euro lainnya Pak, yang saya masukin ke sini. Nah, ini ada main Belgia juga yang mau saya ambil buat masukin ke project. Sip, lanjutkan. Yang sudah selesai, yang siap buat presentasi, ada dapat nilai tambahan. Nah, kalau saya suruh presentasi semua, nggak mungkin cukup waktunya. Oke ya. Siap Pak. Oke, gimana? Projectnya udah jadi semua? Oke, buat presentasi, coba siapa yang mau presentasi dulu? Saya Pak. Asel? Ya, Oke, sip. Wow, bikin apa tuh? ini hero skin Mobile Legend Pak, KOF namanya. Oh ini, Mobile Legend. Player ML juga nih. Yoi. Nah, terus saya membuat efek glowing ini ke layar. Pilih mau mana yang mau di efek glowing, klik 2 kali. Terus kita pilih outer glow. Nah, kita pilih sesuai warna, mau yang mana nih, warna apaan. Misalnya saya milih warna merah. Oke. Ini kita perbesar nih size-nya. Ada kesulitan nggak dalam membuat desainnya? Paling dalam ukuran apa? Nyamain ukuran satu sama lainnya susah, Pak. Oke, terima kasih Axel. Oke, Ya, Pak. buat sekarang yang dapat nilai tambah lebih itu Malik dan Axel ya. Oke, buat yang lain jangan berkecil hati. Ya, yang lain tugasnya saya tunggu di classroom. Upload project yang udah kalian kerjakan, kalian upload di classroomnya. Jangan sampai lupa. Oke? Paham ya? Jadi Siap Pak. ini saya ambil nilai sebagai nilai individu. Oke, sebagai closing, saya udah bikin sedikit aplikasi tentang materi kita dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga ini untuk bahan pembelajaran kalian. Nah, ini saya rangkum semua dalam aplikasi virtual reality pembelajarannya. Ntar kalian bisa join di kelas virtual reality saya. Kodenya 821 170. Yang udah diinstal boleh sambil dibuka ya. Nah, ini kode kelas. Ketika kalian memakai VR, sama tampilannya kan seperti ini. Kalian bisa melihat sekeliling. Nah, 360 derajat. Nah, kita bisa melihat sekeliling. Di sini saya bikin suasana perpus biar khidmat. Nah, di sini saya bikin materi saya share di sini. Ada perangkat lunak lagi bitmap yang kemarin udah kita upload. Nah, apa sih ya ada bitmap itu? Nah, saya share di sini. Apa sih gambar bitmap? Apa sih contoh bitmap? Nah, ini udah saya bikin PowerPoint-nya ditampil di sini. Nah, ada video yang saya tautkan, connect YouTube. Nah, ini ada contoh, dia bicara apa nih? Nah, ini ada produk-produk yang tadi bikin, ada brosur, ada foto-foto yang lain. Nah, kita lanjut lagi, kita follow. Nah, jadi nanti bisa kalian jadikan media pembelajaran kalian. Nah, ini ada beberapa slide yang hari ini nih pelajarannya. Layar. Ini ada quiz, evaluasi buat hari ini. Oke, itu sekilas tentang buat evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi dari pembelajaran kita 1, 2, 3, saya coba rangkum dalam sebuah aplikasi virtual reality yang bisa kalian
belajar jadi lebih kekinian. Materi selanjutnya di next pertemuan kita akan lebih banyak ngebahas tentang project-project dengan menggunakan Adobe Photoshop. Oke, sebelum menutup pembelajaran kali ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, untuk menutup pelajaran kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Next session untuk pembelajaran dasar desain grafis. Untuk pelajaran kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh Pak. meninggalkan room. wabarakatuh. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke.